Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trias Ardita Melnirawan. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 5 Universitas Serang Raya. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial cara mengerjakan tugas praktikum statistik mengenai deskriptif menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum statistik. Baik, di sini ada soalnya. Berikut ini adalah sampel berat badan dari sekelompok mahasiswa di sebuah universitas. Di sini ada berat gender dari 20 mahasiswa. Gunakan aplikasi SPSS untuk mengelola data tersebut untuk mendapatkan gambaran umum dari data tersebut serta gambarkan bagan histogram data tersebut. Di atas terdapat dua variabel, berat dan gender, maka akan didefinisikan dua variabel tersebut. Untuk kolom pertama merupakan tempat untuk mendefinisikan variabel pertama, yaitu berat. Untuk kolom baris kedua, kita definisikan variabel kedua, yaitu gender. Untuk deklarasi type variabel, kita gunakan numeric. Untuk width, biasanya standar SPSS untuk numeric adalah 8. Kita biarkan saja angka 8 karena sudah mencukupi untuk keperluan kita. Lalu untuk desimal, di sini keduanya saya menggunakan desimal 0. Sementara untuk submenu-menu lainnya seperti values, label, missing, dan lain-lain, itu seperti apa adanya. Nah, tampilannya akan seperti yang ada di atas. Selanjutnya, kita akan memasukkan data yang kita punya terlebih dahulu, menekan tombol data view. Di sini datanya sudah saya masukkan. Selanjutnya, kita analisis datanya. Dari baris menu, pilih Analyze, lalu pilih submenu Descriptive Statistic. Lalu pilih lagi submenu Frequencies untuk menampilkan tabel frekuensi. Lalu akan tampil gambar seperti ini. Kolom variabel S ini harus diisi dengan jenis-jenis variabel apa yang ingin kita analisis. Nah, karena ingin dibuat frekuensi dari variabel berat, maka klik variabel berat, kemudian klik tanda panah, maka variabel berat akan berpindah ke kolom variabel S. Selanjutnya, klik pilihan statistik, maka akan tampil di layar gambar berikut. Pilihan statistik ini meliputi berbagai ukuran untuk menggambarkan data, antara lain percentile values. Untuk keseragaman, klik quartiles dan percentiles. Untuk kemudian kotak di samping kanan percentiles, klik 10. Lalu tekan Add. Sekali lagi klik 90 pada kotak terdahulu dan klik lagi tombol Add. Nah, pengerjaan ini dimaksudkan untuk membuat nilai persentil pada 10 dan 90. Kemudian, dispersion atau penyebaran data itu untuk keseragaman. Semua atau ke-6 jenis pengukuran description. Dipilih semua. Lalu central tendency atau pengukuran pusat data untuk keseragaman pilih mean dan median. Lalu di distribution atau bentuk distribusi data, untuk keseragaman klik sweetness dan kurtosis. Selanjutnya klik continue. Lalu pilih chart, kita klik. Nah, di menu chart itu berkenaan dengan jenis yang ingin kita pilih. Dari chart type, untuk grafik yang keseragaman, kita pilih histogram. Lalu pada bagian show normal curve on histogramnya kita hidupkan dan klik continue. Maka semua proses pengisian dan pengolahan data telah selesai dan kita akan lihat hasil atau outputnya pada editor output. Nah, nanti akan muncul output SPSS-nya seperti ini. Nah, langsung saja kita ke pembacaan analisisnya. Untuk output pertama adalah N atau jumlah data. Jumlah data yang valid adalah 20 buah, sedangkan data yang hilang atau missing adalah 0. Nah, ini artinya seluruh data berat badan responden dapat diproses dan dianalisis. Ada juga mean rata-rata berat badan responden adalah 64,80 kg dengan standar error of mean sebesar 2,874 kg. Penggunaan standar error of mean ini bertujuan untuk memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan sampel dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka rata-rata berat badan dapat dihitung sebagai berikut. Rata-rata populasi sama dengan rata-rata kurang lebih 2 dikali standar error of mean sama dengan 64,80 kurang lebih 2 dikali 2,874
sama dengan 64,80 kurang lebih 5,748. Sehingga rata-rata berat badan populasi berada pada rentang 59,0,5 kg sampai 70,55 kg. Angka 2 ini digunakan karena tingkat kepercayaannya adalah 95%. Selanjutnya, median merupakan nilai tengah dari data setelah diurutkan. Nilai median sebesar 66,00 kg, yang berarti 50% responden memiliki berat badan di atas 66 kg, dan 50% lainnya berada di bawah 66 kg. Selanjutnya, standar deviasi dan variansi. Nilai standar deviasi sebesar 12,854 kg dan variansi sebesar 165,221. Standar deviasi digunakan untuk melihat tingkat penyebaran data terhadap rata-rata. Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka sebaran berat badan dapat dihitung sebagai berikut. Rata-rata berat badan sama dengan rata-rata kurang lebih 2 dikali standar deviasi sama dengan 64,80 kurang lebih 2 dikali 12,854 sama dengan 64,80 kurang lebih 25,708. Sehingga rentang berat badan responden berada di antara 39,9 kg sampai 90,51 kg. Rentang ini masih mendekati nilai minimum dan maksimum, sehingga sebaran data dapat dikatakan cukup baik. Ada pula sweetness atau kemencengan data. Nilai sweetness sebesar 0,228 yang menunjukkan distribusi data cenderung menceng ke kanan atau positif namun relatif kecil. Untuk penilaian, nilai tersebut diubah ke bentuk rasio. Jadi, rasio sweetness sama dengan sweetness per standar deviasi error of sweetness sama dengan 0,228 per 0,512 sama dengan 0,45. Karena nilai rasio berada di antara min 2 sampai plus 2, maka distribusi data berat badan dapat dikatakan normal. Lalu, kurtosis, nilai kurtosis sebesar min 0,969 yang menunjukkan distribusi data cenderung lebih datar atau platykurtik. Rasio kurtosis sama dengan kurtosis per standar deviasi error of kurtosis sama dengan min 0,969 per 0,992 sama dengan min 0,98. Karena nilai rasio berada di antara min 2 sampai plus 2, maka distribusi data berat badan termasuk normal. Lalu ada pula nilai minimum dan maksimum. Berat badan minimum responden adalah 45 kg, sedangkan berat badan maksimumnya adalah 88 kg. Ada pula range atau jangkauan data. Range data diperoleh dari selisih data maksimum dan minimum, yaitu 88 min 45 sama dengan 43 kg. Selanjutnya persentil. Interpretasi persentil berat badan responden adalah sebagai berikut. Ada 10% responden yang memiliki berat badan di bawah 50 kg, 25% responden memiliki berat badan di bawah 52,25 kg, 50% responden memiliki berat badan di bawah 66 kg, 75% responden memiliki berat badan di bawah 74 kg, dan 90% responden memiliki berat badan di bawah 84,90 kg. Selanjutnya ada output bagian kedua, yaitu berat. Output ini merupakan gambaran berat badan responden dalam tabel frekuensi. Yang terakhir, output bagian ketiga, yaitu histogram. Berdasarkan histogram berat badan responden, terlihat bahwa sebaran data membentuk pola yang menyerupai kurva lonceng. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data berat badan cenderung simetris dan mendekati distribusi normal. Pada grafik tersebut terlihat bahwa sebagian besar data berkumpul di sekitar nilai rata-rata, yaitu 64,8 kg, dengan frekuensi yang semakin menurun pada nilai berat badan yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Kurva normal yang ditampilkan pada histogram juga mengikuti pola data dengan cukup baik. Dengan demikian, secara visual atau grafis dapat disimpulkan bahwa data berat badan responden berdistribusi normal atau mendekati normal. Namun, untuk memastikan kenormalan data tersebut secara lebih akurat, diperlukan pengujian normalitas secara statistik yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Baik, cukup sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.